Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapriyadi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb Al-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore kami ucapkan, dan saat ini Anda kembali bersama saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak yang akan menemani Anda, dan saat ini kita akan mengikuti tausiah Ramadan, program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tahun 2025. Tausiah Ramadan hari ini edisi Minggu 9 Maret 2025 yang bertemakan untuk hari ini Qiyam Ramadan, yang pada kesempatan kali ini pendengar kita sudah menghadirkan, yaitu Ustadz Yasirli SPDI. Dan Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Iya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Bang. Iya. Baik, Ustadz, untuk sore ini membawakan tema yaitu yang berjudul Qiyam Ramadan ya Ustadz? Iya betul Bang, betul. Baik, dipersilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra ramadana mubarakan wa maghfiratan alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, pada sore menjelang waktu berbuka ini Allah masih memberikan kita kesehatan, sehingga siam yang kita tunaikan pada hari ini hampir mendekati waktu berbuka.
Moga-moga Allah terus lancarkan puasa kita sehingga dapat berefek dengan mendapatkan pengampunan Allah yang telah dosa-dosa kita yang telah lalu. Bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak berakhlak ke alam yang berakhlakul karimah. Sedang pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema tausiah kita pada sore ini adalah qiyam Ramadan ataupun ibadah malam-malam Ramadan. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi pengingat kepada kita, yang bisa menjadi cambuk kepada kita, yang bahwa jangan sampai nanti ketika kita melewati malam-malam Ramadan ternyata kita masuk dalam golongan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Hadis Rasulullah, kam min qa'imin, kata Rasulullah, betapa banyak orang yang mendirikan salat malam, terkhususnya salat-salat malam pada bulan Ramadan, apakah itu tarawih, kemudian witir, kemudian ada yang mungkin tadarus, kemudian ada yang melanjutkan bangun sepertiga malam di tahajudnya, kemudian hadduhu min salatihi, cuman dia mendapatkan dari salat malamnya tadi ta'abun nasab, apa yang didapatkan cuman lelah dan letihnya. Jadi sedang pendengar RRI Singkil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita takutkan. Ramadan sudah berjalan 9. Malam ini kalau Allah izinkan kita akan berjumpa di malam yang ke-10. Yang kita takutkan malam pertama Ramadan, kedua, bahkan sampai malam ke-9, yang kita takutkan malam-malam yang kita lewati dengan ibadah tarawih kita, ibadah witir kita, kemudian kita bangkit di sepertiga malam untuk menunaikan tahajud, ternyata tidak sedikit pun kita dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan cuman lelah dan letih. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kepada kita, ini yang menjadi pengingat kepada kita. Semoga kita menunaikan malam-malam Ramadan, salat-salat yang ditunaikan di malam-malam Ramadan ini betul-betul mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Kata Rasulullah, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan tarawih, witir dan lain sebagainya, tapi dengan dua syarat, imanan wa ihtisaban, dengan konsep ada iman dan mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah, maka Allah akan menyiapkan ganjaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sedang mendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pengingat kepada kita yang bahwa ada dua hadis yang kami bacakan tadi. Yang satu adalah penyebutan Rasulullah terhadap orang-orang yang gagal dalam melewati malam-malam Ramadan. Dan satu lagi hadis yang menceritakan kepada kita semua bahwa bagaimana dahsyatnya gambaran ganjaran Allah itu terhadap orang-orang yang menunaikan malam Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi pengingat kepada kita. Kemudian timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana malam-malam Ramadan yang sudah kita lewati? Sudah barang tentu jawabannya letih, sudah tentu jawabannya lelah, sudah tentu jawabannya capek. Kenapa? Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah, karena malam-malam di luar Ramadan kita tidak pernah dibiasakan bertahan di masjid sampai 2 jam untuk menunaikan sholat. Di luar Ramadan itu malam-malamnya kita paling bertahan hampir setengah 9. Itu pun sholat qabliyah, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, kemudian ba'diyah 2 rakaat, kemudian zikir, kemudian pulang kita. Paling lama setengah 9 kita bertahan di masjid. Namun di dalam Ramadan, mau nggak mau, yang mungkin ada sebagian orang jam 9 sudah tidur di luar Ramadan, yang apalagi di usia-usia sepuh seperti kakek-kakek, nenek-nenek yang usia sepuh, itu banyak orang yang melewati malam-malam di luar Ramadan jam 9 udah tidur. Tapi ketika datang bulan Ramadan, kita lihatlah betapa banyak orang yang sudah di usia sepuh menghadiri masjid, menunaikan salat isya, salat tarawih dan witir. Bahkan ada sebagian yang sampai berlama-lama di masjid,
yang di usia sepuhnya, yang di luar Ramadan dia tidak pernah lakukan. Kenapa? Salah satu faktornya adalah suasana ataupun iklim Ramadan yang membuat dia bertahan berjam-jam di masjid. Jadi bertahan berjam-jam di masjid akan membuat badan ini lelah dan letih. Apalagi pernah kita lihat itu sedang pendengar RRI rahmat Allah, tarawih 23 rakaat itu selesai dalam waktu 7 menit. Itu yang tarawihnya 7 menit saja, badan lelah dan letih balap-balapan. Apalagi kita sholatnya tarawih witir itu sampai jam 10 pelan-pelan. Maka otomatis badan ini, fisik kita ini mau nggak mau akan harus bertahan 2 jam di masjid. Maka otomatis jawabannya ada sebagian yang mungkin merasa lelah dan letih karena tidak terbiasa lama di dalam masjid. Maka sedang pendengar hari ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, lelah dan letih yang kita lewati setiap malam Ramadan bertahan 2 jam di dalam masjid, mari sama-sama kita ubah dia. Maka benahi dari rumah ketika bergerak dan mau pergi ke masjid untuk tarawih, benahi niatnya karena Allah, bukan niat mau ajang pamer mukena, bukan niat ajang mau pamer sarung ataupun lain sebagainya. Jadi niatnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadis tadi, imanan wahtisaban, karena iman kemudian karena mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita budayakan tarawih witir malam-malam Ramadan ini dari malam 1 sampai malam 9 yang kita lewati ini karena niatnya karena Allah, maka berpeluanglah nanti malam-malam Ramadan ini ataupun disebut dengan qiyam Ramadan itu betul-betul kita dapatkan dalam bentuk pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Makanya ulama berkata bahwa manusia ini ketika nanti dia 1 Syawal dia akan menjadi kembali suci, kembali fitrah. Kenapa? Karena di dalam Ramadan Allah memberikan peluang pengampunan dosa-dosanya. Di pagi sampai sore Allah siapkan pahala puasa yang sama ganjarannya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian di malam Allah tidak beri sedikit pun peluang tertutup. Allah buka lagi peluang yang kedua pengampunan kita, yaitu ibadah qiyamnya. Maka di dalam hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kemudian di hadis satu lagi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan 2 syarat tadi, iman dan mengharap pahala Allah, maka dua-dua ibadah ini pagi dan malamnya ganjarannya sama, yaitu mendapatkan pengampunan Allah terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Sedang pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pengingat kepada kita semua yang bahwa terus benahi. Kalau selama ini kita tarawihnya masih belok-belok ataupun bengkok-bengkok niatnya, maka ada waktu kalau Allah masih berikan kesempatan malam ke-10 ini, benahi hati ini, luruskan niat ini yang bahwa tarawih yang kita tunaikan pada malam ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Ikhlas wan Niyah, beliau mengatakan yang bahwa ada 3 perkara yang harus kita utamakan. Salah satunya adalah yang harus kita utamakan, sehingga kalau kita utamakan perkara ini, maka Allah akan membantu mempermudah perkara-perkara kita yang lainnya. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, yang disampaikan oleh beliau di dalam kitab Al-Ikhlas wan Niyah adalah wa man yuhsinu qalbah fallahu yuhsinu dhahirah. Kata Imam Ibnu Abi Dunya, barang siapa yang mengutamakan memperbaiki apa-apa yang ada di hatinya, apa-apa yang ada di hatinya, salah satunya adalah niat. Maka ibadah ini luruskan niat, bersihkan niat, tegakkan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Ibnu Abi Dunya? Barang siapa yang mengutamakan memperbaiki hatinya, yang membersihkan hatinya, yang meluruskan hatinya, yang menegakkan hatinya karena Allah, fallahu yuhsinu dhahira, maka Allah akan membantu memperbaiki apa-apa yang ada di luar hatinya. Sedang pendengar RRI Singkil yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di luar hati? Lisan ini adalah letaknya di luar hati, mata ini letaknya di luar hati, telinga ini letaknya di luar hati, tangan ini letaknya di luar hati, badan ini letaknya di luar hati,
Kaki ini letaknya di luar hati. Seluruh yang ada di luar hati, kalau seandainya kita utamakan memperbaiki hati, maka seluruh tadi, lisan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, badan kita, seluruhnya Allah akan mudah dan memperbantu untuk membuat ini barang seluruh yang di luar hati ini jadi baik. Maka hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sungguh kata Rasulullah, setiap amal kebaikan itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka setiap manusia akan dia dapatkan amal ibadahnya ma nawa, sebagaimana yang dia niatkan. Kalau dia niatkan karena Allah, maka Allah segerakan pahala. Kalau dia niatkan kepada selain Allah, manusia, makhluk-makhluk selain daripada Allah, maka Allah akan segerakan juga niatnya. Akan dapat sanjungan dari manusia, akan dapatkan pujian dari manusia dan lain sebagainya. Maka sedang pendengar RRI Singkil rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam beribadah ini yang perlu sangat diutamakan adalah perbaiki niat, luruskan niat, tegakkan niat. Karena niat adalah salah satu faktor penting penyebab ibadah ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disampaikan oleh para ulama, betapa banyak orang yang amal kebaikannya besar, bahkan besarnya melebihi manusia-manusia yang lain, namun ternyata ketika disuguhkan di depan Allah, ketika disuguhkan di hadapan Allah, ternyata amal ibadahnya nol. Dan betapa banyak orang yang amal ibadahnya kecil, rutin, istiqomah, namun dikarenakan dia niatnya karena Allah, kecil, namun ganjaran di sisi Allah sangatlah besar. Ini menjadi pengingat kepada kita di dalam Ramadan ini. Tarawih kita, witir kita, tadarus kita, infak sedekah kita, kalaupun kecil, rutin, kalaupun kecil, istiqomah, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka berpeluanglah tarawih kita, witir kita, tadarus kita, sedekah kita dalam Ramadan ini yang kecil tapi rutin, kemudian disandarkan kepada Allah, berpeluanglah mendapatkan ganjaran Allah berlipat-lipat ganda. Namun kalau seandainya ibadah kita yang sedemikian dahsyat, sedemikian besar di dalam bulan Ramadan ini, infak kita jor-joran, infak kita besar-besaran, bahkan mengalahkan manusia yang lainnya, ternyata infak yang besar itu tidak sedikit pun kita sandarkan kepada Allah, maka otomatis seluruh amal ibadah di dalam bulan Ramadan ini tidak sedikit pun berbekas dan bahkan berpeluang menjadi nol. Ini yang kita takutkan, sedang pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga sedang pendengar RRI termasuk kami yang menyampaikan ini termasuk kepada golongan-golongan orang yang mendapatkan peluang daripada qiyam Ramadan, yaitu berefek pengampunan dosa-dosa yang telah lalu, sehingga nanti ketika kita di 1 Syawal nanti kembali suci dan kita bisa meluruskan niat dan kita bisa kembali terus baik sebagaimana baik di dalam Ramadan. Karena sedang pendengar RRI ini rahmat Allah, ada orang terkadang mendadak baik hanya karena Ramadan, ada orang mendadak soleh hanya karena Ramadan. Moga-moga kalau ada saudara kita yang mendadak soleh, moga-moga Allah tetapkan hatinya terus soleh bahkan nanti ketika Ramadan meninggalkan kita. Sedang pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya inilah sekilas tausiah kita terkait qiyam Ramadan, yang moga-moga bisa menjadi ibrah dan manfaat kepada kita semua, terkhususnya kepada kami yang menyampaikan. Di sisa-sisa Ramadan ini ada sekitar 20 Ramadan yang akan kita lewati. Itu pun kalau seandainya Allah izinkan kita hidup dalam bulan Ramadan ini sampai berakhir Ramadan. Maka marilah sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini untuk sebagai betul-betul bulan yang penuh berkah. Karena disebut berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan dan istiqomah kita dalam kebaikan itu, walaupun nanti kita di luar Ramadan pun Allah izinkan hidup kembali. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang sudah disampaikan dan pendengar setia dari dimanapun Anda berada. Demikian tausiah Ramadan untuk kali ini, program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025
Edisi hari ini Minggu 9 Maret 2025 yang disampaikan langsung oleh Ustadz Yasirli SPDI dengan tema Qiyam Ramadan. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Sama-sama. Dan untuk Anda yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan pada hari ini, akhir kata saya Muhammad Mulyadi Simanjuntak dari studio RRI Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM Mkes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan, dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa
di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.